Nah guys, balik lagi untuk pembahasannya soal interior yang keterkaitannya sama bisnis teman-teman UMKM sekalian. Kali ini saya tertarik untuk membahas soal proyek-proyek kami yang sudah kami kerjakan dan kita pilihin mungkin salah satu contohnya itu coffee shop dulu ya kali teman-teman. Karena kenapa? Kita ngelihat bahwa, ya teman-teman bisa tahu sendiri ya, bahwa coffee shop ini lumayan banyak peminatnya. Dari segi bisnisnya itu mungkin di mana-mana itu ada ya usaha penjamur dan mungkin bisa dibilang salah satu alasan kita kenapa memilih ini juga karena begini teman-teman, coffee shop itu memang salah satu bidang bisnis yang mungkin bisa keterkaitannya itu dengan selera ya. Jadi teman-teman bisa mungkin suka brand A, brand B, brand C gitu kan, tetapi mungkin nggak ada salahnya juga sebenarnya teman-teman buat bikin brand teman-teman sendiri gitu. Nah, jadi kita pilihin salah satu project kami yaitu adalah project yang nama coffee shopnya adalah Autograde Halim. Bisa dilihat di sini. Nah, teman-teman, jadi kasusnya ya, untuk project ini teman-teman, ini dia itu meminta kami dari jasa yang kami tawarkan di sini yaitu adalah desainnya dan pembangunannya teman-teman, atau build-nya. Dan untuk dari segi lokasinya, itu berlokasi di Halim ya. Jadi di salah satu tempat daerah kawasan Ruko gitu lah teman-teman, di daerah Halim. Dan untuk coffee shop seperti ini ya, di daerah yang memang di komplek Halimnya itu sendiri itu memang masih jarang teman-teman. Ada cuma mungkin saya kurang tahu ya, jadi mungkin bisa komen di bawah gitu. Dan tempat ini juga sekaligus ajang promosi untuk teman-teman sekalian yang mungkin domisilinya di daerah Halim gitu teman-teman. Di coffee shop ini balik lagi ke yang tadi bahwa owner meminta kita untuk mendesain dari tempat ini gitu teman-teman. Tapi mungkin sepengalaman saya dan memang sepenglihatan saya teman-teman, alangkah baiknya sebenarnya step by step-nya itu dari project ini tuh ada sedikit yang missing gitu teman-teman. Karena kenapa? Kami selaku desainer belum menerima branding dari coffee shop ini gitu ya. Maka dari itu sebenarnya kami juga agak menerka-nerka. Owner inginnya itu yang seperti apa untuk si kafenya ini gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, mungkin hanya by referensi dari Pinterest juga, ya kan. Akhirnya kita berangkat desain dari situ. Tapi sebenarnya kan baiknya teman-teman jika memang buka nggak cuma bisnis coffee shop aja ya, bisnis semuanya itu baiknya itu datang dari branding dulu teman-teman. Yang dimana mungkin ya brand value itu akan teman-teman bawa sampai akhir nanti teman-teman. Ya syukur-syukur perusahaannya besar dong kan, harapan kita membuka bisnis itu kan pasti harapannya akan besar gitu ya teman-teman. Dan balik lagi ke sini kita menawarkan jasa juga teman-teman, dan solusinya seperti apa. Kita memiliki salah satu partner yaitu adalah Staple Studio yang juga memprovide kita dalam video ini juga dan dalam sosial media kita dan branding kita, yang dimana Staple Studio ini juga memiliki promo-promo menarik untuk UMKM teman-teman dan bisa langsung check out di Instagramnya. Oke, kita lanjut dari mungkin yang pertama dulu ya teman-teman ya, yaitu adalah target marketnya yang ada di situ. Sebenarnya untuk target market itu sendiri di sini lumayan menarik karena ya bisa dibilang untuk di daerah Halim itu kan ya bisa dibilang menengah ke atas ya teman-teman. Dan memang di daerah-daerah sekitarnya pun ya itu juga mungkin orang-orangnya itu sangat mencari tempat untuk nongkrong gitu ya. Nah mungkin bisa dimention juga beberapa tempat nongkrong yang ada di Halim. Nah tapi mungkin kalau setahu saya sih memang belum ada ya teman-teman. Jadi ini memang bisa dibilang satu-satunya ya untuk coffee shop yang modelnya seperti ini gitu. Dan memang untuk target market yang keduanya kebetulan ini adalah bersampingan dengan bengkel. Tetapi memang teman-teman ini dia itu bergeraknya komunitas teman-teman. Coffee shop ini memang diperuntukkan untuk komunitas dari anak-anak bengkel yang ada di situ gitu ya. Jadi memang ini sebuah bisnis yang sebenarnya salah satu strategi yang pintar gitu teman-teman. Karena ya memang marketnya itu nggak usah dicari, dan memang ya orang yang mungkin sedang pakai jasa bengkelnya bisa nunggu di situ gitu ya. Jadi salah satu target market yang memang sebenarnya tidak usah harus dicari-cari gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Waktu itu ya, kalau kami nggak salah ingat juga ya, untuk proses desainnya itu pihak owner pasti kita kasih free ya, sesuai dengan promo yang kita berikan untuk UMKM teman-teman. Dan untuk pembangunannya, nah di sini tantangannya teman-teman, bahwa owner itu meminta kita untuk membuatnya dengan budget kisaran mungkin 50-60 juta untuk si kafenya itu. Nah jadi dari sini teman-teman salah satu bahwa kami sangat menyukai cara bekerja
yang efektif dan taktis. Maksudnya seperti apa? Yaitu adalah dari proses desain kami sudah memperhatikan bagaimana lajunya klien ingin memiliki budget itu berapa, teman-teman. Nah, jadi dari proses desain itu sudah kami desain sesuai dengan budgetnya si owner. Jadi mungkin dari proses desain itu kurang lebih paling cuma sekitar 2-3 minggu lah, teman-teman. Jadi nggak terlalu lama. Karena kenapa, teman-teman? Pasti di situ kan yang namanya teman-teman sudah sewa tempat, ya. Teman-teman sudah harus mulai jualan gitu ya. Jadi jangan terlalu lama soal desain. Tapi balik lagi, memang teman-teman, desain itu kan pasti nantinya akan berpengaruh kepada kenyamanan dari klien teman-teman yang datang dan lain sebagainya. Tetapi balik lagi, alangkah lebih baiknya bahwa prosesnya itu memang dipercepat tanpa juga tidak memperhatikan estetika, teman-teman. Kira-kira sudah kegambar ya, teman-teman? Dari ini foto-foto dan videonya bisa dilihat ya dari kafenya ini. Dan di kafenya ini juga mungkin nanti dapatnya apa aja itu nanti bisa hubungin admin ya. Apa-apa aja yang dapat dari paket untuk si coffee shop ini gitu, teman-teman. Kira-kira kan mungkin kegambar ya, teman-teman ya. Dengan investasi teman-teman yang modal segitu gitu ya. Nah, itu akan balik modalnya itu berapa lama gitu ya. Nanti mungkin supaya tidak kelihatan mengada-ngada juga ya, teman-teman. Mungkin teman-teman nanti akan kami kirimkan untuk quotation-nya gitu. Nah, teman-teman, jadi kiranya kan kegambar ya, teman-teman. Dari budget yang kisaran di 60 juta untuk investasi teman-teman di project coffee shop teman-teman gitu ya. Nah, kira-kira untuk kembali modal itu kira-kira berapa lama gitu ya. Nah, di sini nih boleh dong teman-teman yang punya coffee shop ya, yang mungkin teman-teman pelaku bisnis coffee shop juga gitu ya, bisa collab sama kita, bisa komen di bawah dan bisa hubungin admin. Jadi sobat-sobat inisiator di sini bisa dapat perspektif ya yang dilakukan oleh pelaku langsung gitu, teman-teman. Jadi kita agak sedikit mohon maaf menyampaikan teori dulu ya, teman-teman, karena kita full practical di kasus ini gitu ya, karena ya satu memang modalnya tidak sedikit dan memang baiknya kita langsung terhubung dengan narasumber yang memang kredibel karena sudah pelaku usahanya gitu ya. Kiranya dari kami cukup, tapi mungkin sebelum itu kira-kira gimana nih menurut teman-teman? Dengan budget segitu teman-teman bisa dapat coffee shop seperti ini. Kira-kira gimana? Good deal nggak? Nah, kalau misalnya memang good deal teman-teman bisa langsung hubungin admin di bawah, boleh langsung main ke workshop kita survei juga free, kita desainin juga free, dan teman-teman bisa untuk punya coffee shop teman-teman sendiri. Kiranya kita cukupi dulu pembahasan soal coffee shop kali ini, dan mungkin di kolom komentar bisa disampaikan bahwa teman-teman apa bisnis apa yang mau kita bahas di sini dan narasumber mana yang kita mau datangkan ke bisnis ini. Dan tentunya dari pembahasan tadi harapan kami adalah, dan media ini tentunya menjadi salah satu sarana penginisiasi dari kemajuan SDM dan UMKM dari perspektif interior, arsitektur, dan kontraktor. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam inisiator.